Mayunisa Yusufi dari kelas 11 MIPA 4 kelompok 3. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk hidup. Berbagai macam molekul seperti molekul makanan maupun gas oksigen dan karbon dioksida senantiasa keluar masuk sel dalam proses tersebut. Setiap molekul memiliki sifat yang khas, begitu pula membran sel. Transport membran sel merupakan sebuah proses gerakan ternyata sangat dipengaruhi oleh interaksi antara membran sel dengan molekul-molekul yang ditransport. Adapun transport pada membran ini memiliki banyak manfaat, di antaranya menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, membuang sisa metabolisme yang beracun, serta memasukkan ion-ion penting ke dalam sel. Perkenalkan, nama saya Fajar Sajarul Falah dari kelas 11 MIPA 4 kelompok 3. Di samping itu, dalam pergerakan zat melintasi membran ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransformasikan adalah zat-zat nonpolar, seperti glukosa, air, dan juga oksigen. Zat-zat polar akan sulit melewati membran sel, karena membran sel salah satu pembentuknya merupakan lemak. Sistem transport pasif terdiri atas difusi langsung, difusi terbantu, dan juga osmosis. Difusi langsung. Difusi adalah proses berpindahnya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang berkonsentrasi lebih rendah, sehingga konsentrasi keduanya menjadi seimbang. Difusi langsung terjadi secara spontan, tanpa perantara dan energi. Difusi terjadi karena sifat dari molekul-molekul yang bergerak. Difusi langsung terjadi pada transport oksigen dari luar ke dalam sel. Adapun difusi terbantu. Difusi terbantu berlangsung ketika transport glukosa dari luar ke dalam sel dibantu perantara protein. Difusi terbantu terjadi karena glukosa tidak bisa melewati membran sel dengan sendirinya. Agar glukosa bisa melewati membran dan masuk ke dalam sel, glukosa diikat pada protein pembawanya. Perkenalkan, nama saya Gelar Muharam dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang osmosis. Osmosis adalah proses menyeimbangkan konsentrasi air di dalam dan luar sel. Osmosis terjadi pada kondisi fotonik, yaitu saat konsentrasi larutan di lingkungan lebih pekat dibanding konsentrasi larutan di dalam sel. Adapun contoh transportasi pasif yaitu adalah masuknya oksigen dari paru-paru ke saluran darah. Saat manusia menghirup napas, konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada alveolus di paru-paru daripada di sel darah merah. Oleh karena itu, oksigen meninggalkan alveolus dan memasuki sel darah merah. 2. Transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi zat membutuhkan energi. Transport aktif berbeda dengan transport pasif yang mengandalkan sifat sari zat berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Wardanur Afifa, kelas MIPA 4 kelompok 3. Pompa ion. Jika ada 2 ion kalium yang masuk ke dalam sel, maka 1 ion kalium harus dipaksa untuk keluar dari sel. Inilah alasan mengapa transport aktif membutuhkan energi, karena jumlah ion kalium harus selalu lebih tinggi dibanding jumlah ion natrium. Endositosis. Endositosis adalah proses memasukkan zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Zat makromolekuler yang dipindahkan dapat berbentuk padatan atau fagositosis ataupun cairan pinositosis. Eksositosis. Eksositosis adalah proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel keluar sel.
Eksositosis dilakukan dengan cara membungkus zat makromolekuler dengan membran plasma lalu dikeluarkan dari sel. Contoh dari transport aktif pompa natrium dan kalium yang digunakan untuk memindahkan molekul keluar dan molekul sel. Sementara contoh dari transport pasif adalah masuknya oksigen dari paru-paru ke seluruh darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.